Hari ini kita akan masuk ke dalam sesi yang pertama, saudara. Kita masuk ke dalam sesi surat Kolose. Judul utama selama bulan April dan bulan Juni ini adalah Kristus terutama dalam hidup. Katakan sama-sama, Kristus terutama dalam hidup. Oh, belum kompak ini ya. 1, 2, 3. Kristus terutama dalam hidup. Kita masuk ke dalam seri pertama, saudara. Dan goalnya adalah bagaimana kita bisa melihat keutamaan Kristus atas segala kehidupan ini. Kenapa penting? Karena kalau kita tidak tahu siapa yang pegang kehidupan kita, siapa yang terutama dalam kehidupan kita akan gampang goyang, saudara. Nah, hari ini kita akan masuk ke dalam pembahasan pertama dalam Kolose 1 ayat 1 sampai 8. Tapi sebelumnya ada sebuah gambar di sini. Saudara, ini bukan mobilnya Pak Freddy, saudara. Minggu lalu saya bilang Mustang ini ya. Ada seorang yang berpacaran, saudara, laki-laki dan perempuan. Nah, pada saat mereka berpacaran, mereka mau menikah. Pada saat mereka mau menikah, mereka berkata, uang kita nggak cukup kalau harus beli rumah dan beli mobil. Ya sudah, kita beli mobil saja. Rumahnya ngontrak. Nah, pada saat mereka menikah, mereka kumpulkan uang, mereka menikah, lalu mereka honeymoon. Honeymoonnya di Tretes, saudara, nggak jauh-jauh lah ya. Lalu pada saat mereka honeymoon, lalu pada saat mereka pulang tanpa disangka, saudara, mobil yang mereka untuk tabung itu hilang, dicolong sama maling, saudara. Lalu sang suami berkata, "Loh, mobilku mana? Harusnya ada di sini. Ini mobil yang baru kita beli loh untuk mondar-mandir kita pada saat kita menikah nanti. Kenapa?" Sang suami emosi, saudara, begitu rupa, mukanya merah, matanya merah, saudara. Di tengah-tengah kemarahan itu, sang istri berkata, "Tenang, Handoko," maksudnya bukan Hani. "Tenang, Han. Tenang. Dalam situasi ini ada dua pilihan kehidupan. Ada dua pilihan apa yang harus kita ambil. Yang pertama, apakah kita mau marah terus? Atau yang kedua, mengucap syukur. Mengucap syukur atas hal-hal yang sudah Tuhan berikan. Kita sudah menikah, kita sudah diberi kelanggengan sampai saat ini, pernikahannya lancar. Dalam kehidupan kita, saudara, ada hal yang terpenting adalah mengucap syukur, saudara. Sebagai anak Tuhan ada hal yang penting, saudara, yaitu kita dituntut untuk memiliki ucapan syukur. Walaupun sulit, tetapi kadangkala kita harus memilih mengucap syukur karena itu adalah pilihan yang lebih baik. Tetapi permasalahannya, dalam kehidupan kita sebagai pengikut Kristus, kita tidak hanya dituntut untuk ucapan syukur yang biasa orang-orang lain punya, tetapi ucapan syukur kita itu harus berbeda. Nah, ucapan syukur berbeda gimana? Nah, makanya pembahasan hari ini adalah ucapan syukur kita beda. Kita ambil dalam Kolose 1 ayat 1 sampai 8. Ucapan syukur kita beda. Kita akan belajar mengucap syukur yang beda ini. Dan saya berharap kita mengerti dan semakin tahu ini, kita semakin mengerti, oh, saya sebagai anak Tuhan itu harus berlaku seperti ini. Dan menempatkan diri seperti ini. Kenapa ucapan syukur sebagai anak Tuhan beda? Karena ini, saudara. Barangkali banyak orang atau kita ucapan syukurnya untuk hal jasmani dan duniawi. Saya mengucap syukur kalau saya dapat berkat, kalau saya dapat THR. Saya mengucap syukur kalau saya dapat jodoh. Saya mengucap syukur kalau saya dapat anak. Saya mengucap syukur kalau saya dapat rumah. Hal jasmani dan hal duniawi. Tetapi kita sebagai anak Tuhan harus mengerti dan paham. Serta dapat mengucap syukur untuk hal-hal atau berkat rohani juga, saudara. Setia sama Tuhan,
tidak meninggalkan Tuhan itu merupakan berkat rohani, saudara. Kita dimampukan untuk mengampuni, itu juga merupakan berkat rohani. Kita dituntut naik level, ucapan syukurnya tidak hanya yang jasmani dan duniawi, tapi ucapan syukurnya untuk hal-hal rohani, untuk berkat-berkat rohani. Kalau kita hanya ucapan syukurnya jasmani dan duniawi, maka ucapan syukurnya tergantung dengan apa ada dan tidaknya doa kita terjawab atau apa yang dilakukan Tuhan. Pertanyaan yang penting adalah apakah kita sadar akan ucapan syukur ini terhadap berkat-berkat rohani yang kita terima hari-hari ini. Jangan-jangan kita nggak sadar ada berkat-berkat rohani dalam diri kita, saudara. Pertanyaan, mengapa penting kita sadar akan ucapan syukur dengan berkat rohani yang kita punya? Karena seringkali bukan ucapan syukur duniawi yang membuat kita bertahan dan melangkah. Tetapi ucapan syukur atas berkat rohani yang terjadi dalam kehidupan kita, saudara. Yang menuntun kita untuk melangkah seringkali bukan apa yang duniawi. Contoh, saudara, kalau ada dua wanita, satu wanita menikah dengan orang yang biasa-biasa saja, mungkin masih merintis pekerjaannya, tetapi kehidupan kerohaniannya baik, saudara. Mungkin hidupnya tidak super kaya atau bagaimana, tapi stabil, saudara. Ada tantangan. Tapi ada seorang wanita yang dinikahi cowok super kaya, tapi hidupnya diselingkuhi, saudara, oleh nenek gayung pink Lope. Kalau ada yang tahu, saudara ya. Nah, ini yang suka TikTok pasti tahu, saudara. Ada hal-hal kerohanian yang mana menentukan arah melangkah kita, saudara. Dan ini harus penting untuk kita pahami. Ada berkat-berkat rohani yang akan kita bahas. Dan saya berdoa ini akan menjadi sebuah jangkar dalam kehidupan kita bahwa saya sebagai orang Kristen tidak hanya mau mengucap syukur untuk hal-hal dunia yang saya dapat, tapi ada berkat-berkat spiritual, ada berkat-berkat rohani yang mana membuat saya tetap dikatakan saya adalah anak Tuhan Yesus. Oleh sebab itu mari kita bangkit berdiri, kita mau baca dalam Kolose 1 ayat 1 sampai 8. Nanti saya akan bacakan yang tidak berwarna, saudara baca yang berwarna, saudara ya. Kita akan baca sama-sama. Saya dulu, lalu Bapak Ibu Saudara. Dari Paulus, Rasul Kristus Yesus, oleh kehendak Allah dan Timotius, saudara kita. 1, 2, 3. Kami selalu mengucap syukur kepada Allah, Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, setiap kali kami berdoa untuk kamu. Oleh karena pengharapan yang disediakan bagi kamu di surga, tentang pengharapan itu telah terlebih dahulu kamu dengar dalam firman kebenaran, yaitu Injil. 1, 2, 3. Semuanya itu telah kamu ketahui dari Epafras, kawan pelayanan yang kami kasihi, yang bagi kamu adalah pelayan Kristus yang setia. Puji nama Tuhan, silahkan duduk, saudara. Saudara, kalau kita mau berbaca background, saudara, Kolose, saudara. Surat Kolose ditulis untuk menghadapi ajaran sesat dan menunjukkan supremasi dan kepenuhan dalam Kristus. Bagaimana jemaat Kolose dikasih tahu bahwa ada ajaran yang benar mengenai Injil yang utuh. Dan bagaimana Kristus adalah kepenuhan dari janji Allah. Kristus di atas segalanya. Jemaat Kolose tidak dirintis oleh seorang Paulus, tetapi dirintis oleh seorang yang bernama Epafras, saudara.
Ada dua pertanyaan, kenapa ucapan syukur yang dikatakan Paulus begitu penting, saudara? Karena dikatakan di ayat 3, kami selalu mengucap syukur kepada Allah Bapa kita, Yesus Kristus. Setiap kali kami berdoa untuk kamu. Kenapa ucapan syukur Paulus penting dipelajari? Karena ya memang orangnya bisa dipercaya, saudara. Karena pada saat orang seperti Paulus mengucap syukur, itu adalah sesuatu yang dapat dipercaya dan murni. Paulus adalah hamba Tuhan yang setia, konsisten mengajarkan kebenaran, tidak mengajarkan keuntungan, maupun dan mau berkorban. Paulus adalah seseorang yang memiliki, yang bisa kita teladani, saudara. Tapi kalau kita lihat dalam ayat-ayat yang kita baca, ada 3 kata penting yang mana kita harus highlight, saudara. Ada iman, ada kasih, dan pengharapan. Sekali lagi, ada iman, ada kasih, dan juga ada pengharapan, saudara. Nah, hari ini kita akan belajar mengenai ucapan syukur yang harus kita mengerti dari teks yang kita baca, yang mana sebagian besar kita akan belajar mengenai iman, kasih, dan pengharapan ini yang mana Rasul Paulus maksudkan. Dan saya berdoa hal ini membuat kita semakin dewasa di dalam Tuhan, saudara. Ada 3 ucapan syukur atas berkat rohani yang dikaruniakan Tuhan Yesus. Yang pertama, ucapan syukur atas pengharapan yang kita punya. Ucapan syukur atas pengharapan yang menghasilkan iman sejati dan kasih yang nyata. Yang ketiga, ucapan syukur atas kesaksian dari buah karunia, dari kasih karunia yang kita hidupi. Sekali lagi, ada 3 hal berkat rohani yang mungkin selama ini kita nggak sadar, tapi ada dalam diri kita. Dan Paulus menyatakan itu. Yang pertama apa? Kita harus mengucap syukur atas pengharapan yang kita punya ini loh. Yang kedua, kita harus mengucap syukur atas pengharapan yang kita punya itu menghasilkan iman sejati dan kasih yang nyata. Dan yang ketiga, ucapan syukur atas kesaksian yang ditunjukkan dari buah kasih karunia yang kita hidupi, saudara. Yang pertama, saudara, ucapan syukur atas pengharapan yang kita punya. Sama-sama katakan pengharapan. Di dalam Kolose 1 ayat 5 sampai 6 berkata begini, saudara. Oleh karena pengharapan yang disediakan bagi kamu di surga, tentang pengharapan itu telah lebih dahulu kamu dengar dalam firman kebenaran, yaitu Injil yang sudah sampai kepada kamu. Injil itu berbuah dan berkembang di seluruh dunia. Demikian juga di antara kamu sejak waktu kamu mendengarnya dan mengenal kasih karunia Allah dengan sebenarnya. Perhatikan kata oleh karena pengharapan yang disediakan bagi kamu di surga. Tentang pengharapan itu telah lebih dahulu kamu dengar dalam firman kebenaran, yaitu Injil, saudara. Dari mana seorang pengikut Kristus memperoleh pengharapan imannya? Saat mereka mendengar Injil Kristus dan menerima Injil tersebut, saudara. Kalau kita tidak mengerti Injil, bagaimana kita bisa memiliki pengharapan? Pengharapan kita akan bersifat semu, saudara. Kadangkala pengharapan kita dapat dari apa? Kesaksian. Dari khotbah motivasi, saudara. Kalau saya mendengar kesaksian dari Pastor Markus, saya begitu wow, bagaimana hidupnya dipulihkan. Tetapi kesaksian Pastor Markus tidak bisa fit dengan kesaksian saya. Karena kesaksian satu orang, perhatikan, kesaksian satu orang hanya untuk satu orang itu. Ada di sini yang pindah kota, lalu mendapatkan rumah yang bagus untuk ditempati? Saya, saudara. Tapi apakah saya memaksakan pengharapan kesaksian itu kepada saudara? Lalu saudara berharap dan berdoa agar saudara mendapatkan rumah, dipinjemin. Sudah 5 tahun saya tempati, saya nggak bayar sewa. Enggak, saudara. Pengharapan kita ada dalam Injil bahwa Kristus mati buat kita. Dan itu pengharapan yang kita pegang, saudara. Mau kita diberkati, mau tidak diberkati pun, kita punya satu pengharapan. Apa, saudara? Kristus mengasihiku dengan mati untuk hidupku. Pengharapan itu, saudara.
Suatu saat saudara saya mendengar di radio, ada orang berkata begini. Ada orang curhat sama hamba Tuhan ini. Pastor, kenapa ya? Saya pengen banget saya itu keluar negeri ke Israel, Pastor. Kok saya nggak pernah ya bisa punya kesempatan ke Israel? Lalu pastor ini berkata, selidiki hatimu. Apakah engkau membenci orang lain? Lalu diselidiki sama dia, oh iya pastor, saya membenci saudara dan keluargaku. Ampuni. Begitu diampuni, tebak apa saudara? Ke Israel saudara. Ada di sini yang sudah mengampuni orang ke Israel? Mungkin ada 1 atau 2, enggak semua saudara. Tapi coba bayangkan saudara, engkau mau mengampuni saudaramu hanya untuk pergi ke Israel. Halo, apakah ini benar? Engkau mengampuni karena engkau memiliki pengharapan bahwa engkau sudah diampuni oleh Tuhan Yesus. Engkau adalah produk pengampunan. Bukan karena engkau mau pergi ke Israel. Pengharapan kita saudara adalah pengharapan yang kokoh di dalam Injil. Pengharapan kita di dalam Kristus. Didapat di dalam Kristus. Bukan di Injil. Bukan di motivasi tetapi di Injil saudara. Kalau kita mau masuk lebih dalam lagi, dikatakan pengharapan yang disediakan bagi kamu di surga. Pengharapan apa yang disediakan bagi kita di surga yang kita dapat saat menerima Injil? Nah, ini akan saya jelaskan saudara. Agak berat, tapi setelahnya ya kita guyon-guyon lah saudara ya. Yang pertama saudara, pengharapan apa yang disediakan bagi kita di surga adalah ini saudara. Kita sudah dan akan terus mengenal kasih karunia Allah yang benar. Ayat 6 dikatakan, yang sudah sampai kepada kamu. Injil itu sudah sampai kepada kamu. Injil itu berbuah dan berkembang di seluruh dunia. Demikian juga di antara kamu. Sejak waktu kamu mendengarnya dan mengenal kasih karunia Allah dengan sebenarnya. Ada pengharapan yang disediakan oleh Tuhan di surga yang akan kita dapat atau bahkan sudah kita rasakan apa? Bahwa kita mengenal kasih karunia Allah yang benar saudara. Kasih karunia pengharapan kita Yesus Kristus. Bahwa Yesus mengasihi kita. Sudah terjadi dan akan terus terjadi. Kita memiliki kasih karunia itu saudara. Berikutnya saudara. Dalam Kolose 1 ayat 12-13 sampai 14 dikata begini. Dan mengucap syukur dengan sukacita kepada Bapa yang melayakkan kamu untuk mendapat bagian dalam apa yang ditentukan untuk orang-orang khusus dalam kerajaan terang. Ia telah melepaskan kita dari kuasa gelap dan memindahkan kita ke dalam kerajaan Allah yang kekasih. Di dalam Dia kita memiliki penebusan kita, yaitu pengampunan dosa. Selain kita mendapatkan kasih karunia saudara, pengharapan yang disediakan kita bagi kita di surga adalah apa? Mendapatkan bagian serta menjadi warga kerajaan Allah. Yang dahulunya kita ada dalam kegelapan, kita ditarik menjadi ada di dalam terang, di dalam kerajaan Allah. Dan ini yang paling penting juga, menerima pengampunan dosa. Menerima pengampunan dosa. Selanjutnya, pengharapan apa yang disediakan bagi kita di surga? Kristus ada di antara kita dan ada kemuliaan Kristus yang disediakan bagi kita. Kolose 1:27, kepada mereka Allah mau memberitahukan betapa kaya dan mulianya rahasia itu di antara bangsa-bangsa lain, yaitu Kristus ada di tengah-tengah kamu. Kristus yang adalah pengharapan akan kemuliaan. Bagi banyak orang, sesuatu yang mulia, sesuatu yang kaya itu mungkin harta duniawi saudara. Saya tidak sedang bertentangan dengan kita mencari uang untuk hidup kita, untuk menabung, untuk cita-cita kita, enggak saudara. Tapi yang ingin saya sampaikan bahwa di tema besar Kolose, Kristus terutama dalam kehidupan. Saudara harus sadar, seberapapun harta saudara, seberapapun engkau menganggap siapapun berharga dalam kehidupanmu,
masih ada yang berharga dan lebih kaya, yaitu apa? Kristus ada di tengah-tengah kamu dan saya. Bahwa penyertaannya adalah ya dan amin. Dan pengharapan itu adalah kemuliaan, saudara. Jadi kalau ditanya, pengharapan apa yang disediakan Allah di surga melalui Injil? Ada kasih karunia Allah. Ada ahli waris dan warga kerajaan. Pengampunan dosa. Kehadiran Kristus, penyertaan Kristus dalam diri kita. Dan kemuliaan Kristus. Semua itu adalah pengharapan yang disediakan Kristus di surga, saudara. Yang jadi pertanyaan adalah ini, saudara. Apakah ucapan syukur kita muncul saat kita mengetahui bahwa berkat pengharapan kekal itu kita miliki, saudara? Pada saat saya berbicara seperti ini, apakah saudara merespon firman Tuhan itu dengan saudara berkata, iya, aku mengucap syukur. Atau saudara, biasa aja. Pengharapan yang pasti dan ada selalu. Saudara, manusia mengecewakan. Diri kita pun mengecewakan. Tapi pengharapan yang diberitakan oleh Injil adalah iya dan pasti, saudara. Saudara tidak bisa percaya kepada orang lain seperti saudara percaya kepada Tuhan. Bahkan saudara nggak bisa percaya kepada diri saudara sendiri seperti saudara percaya kepada Tuhan. Saudara. Saya ini janji sama istri saya bakal nemeni dia lari pagi, saudara. Saudara tahu? 1-2 hari pertama, saudara. Selebihnya sakit perut aku ngantuk. Bahkan saya tidak bisa percaya kepada diri saya sendiri, saudara. Tapi ada satu pengharapan yang iya dan pasti yang diberitakan oleh Injil. Bahwa Tuhan menyertai kita dan kemuliaannya menyertai kita melalui penebusannya, saudara. Saya berdoa supaya ucapan syukur kita meloncat, saudara. Pada saat kita mengetahui, ada berkat rohani berupa pengharapan itu, saudara baik kita. Yang kedua, saudara. Ucapan syukur atas berkat rohani yang dikaruniakan kepada Kristus, selain ucapan syukur atas pengharapan yang kita punya. Ternyata ucapan syukur kita juga kita harus punyai saat pengharapan kita menghasilkan iman sejati dan kasih yang nyata. Sama-sama katakan, iman sejati dan kasih yang nyata. Di dalam Kolose 1 ayat 3 sampai 5a berkata begini. Kami selalu mengucap syukur kepada Allah, kata Paulus, bahwa Tuhan kita Yesus Kristus setiap kali kami berdoa untuk kamu. Karena kami telah mendengar tentang imanmu dalam Kristus Yesus dan tentang kasihmu terhadap semua orang kudus. Perhatikan, oleh karena pengharapan. Pengharapan yang kita bicarakan tadi, saudara. Iman dan kasih dihasilkan oleh karena pengharapan. Lalu orang-orang seperti Pastor Markus, seperti orang-orang yang belajar kita seperti Pastor Hatta, Teddy dan lain. Loh, kok bisa pengharapan menghasilkan iman? Harusnya iman menghasilkan pengharapan. Kan? Enggak, saudara, karena begini. Imanmu dalam Kristus Yesus. Itu kita mendengar harapan yang ditawarkan dan disediakan bagi kita di surga melalui Injil. Sehingga kita memiliki iman dalam Kristus. Jadi point of view aja ini. Kalau lebih dalam berkata begini, bahwa imanmu dalam Kristus Yesus adalah ada keyakinan pengharapan di masa depan. Karena iman kita sudah merasakan keindahan dan kepastian pengharapan itu. Harapan itu muncul karena Injil yang diberitakan sehingga menghasilkan iman. Bisa dikatakan bahwa karena Injil, iman kita muncul, saudara. Sering sekali saudara saya itu pada saat kuliah, saya itu banyak belajar mengenai akhir zaman gitu ya. Enggak semua orang suka akhir zaman. Umat pastor, akhir zaman.
Tapi pada saat akhir zaman itu saya bisa tahu loh. Saya bisa bukan tahu, membayangkan keindahannya. Saat saya menjadi mempelai Kristus. Saat saya dijemput oleh Kristus. Kita mencicipi, membayangkan. Nah, ini menarik nih. Kenapa orang Kristen kalau meninggal pakai jas atau pakai gaun? Makanya ada orang-orang sebelah berkata, kamu kok nggak kayak Yesus dikafanin? Kenapa? Ayo, biar ganteng Pastor. Bukan. Karena saudara, ada sebuah kepercayaan, ya itulah belibet, tentang akhir zaman, bahwa kita adalah mempelai Kristus, saudara. Ini sebuah perlambangan aja ya, kalau meninggal ya sudah, saudara jadi tulang. Tetapi itulah sebuah perlambangan, ada sebuah iman. Kalau iman kita dalam Kristus, kita akan menjadi mempelai Kristus. Makanya pakai jas, saudara. Anggong saya dikasih Alkitab. Indah ya, itu sebuah gambaran. Walaupun nanti ya tubuh kemuliaan, tapi adalah sebuah langkah iman, saudara. Mari kita kenali dan mengerti imanmu dalam Kristus, sehingga engkau tidak disilaukan oleh injil lain dan nafsu dunia. Pertanyaannya, sudahkah engkau mengenali imanmu itu? Sudahkah kita mengenali iman kita? Atau malah dunia dan nafsunya lebih mendefinisikan iman kita dibanding iman sejati yang harus kita kenalin. Ada orang berkata, oh nggak penting, nggak tahu Alkitab. Yang penting doa, pastor. Siapa Yesus itu nggak penting. Belajar Trinitas itu nggak penting. Belajar salib itu nggak penting. Yang penting kita bertumbuh dengan firman yang relevan, penyembahan yang dalam. Saudara, kita harus mengenal iman kita dengan benar. Kalau kita memiliki pemandangan atau cara pikir seperti ini, nggak penting, saudara. Itu sama saja dengan kita komit terhadap seseorang, tapi kita nggak mau mengenal dia. Ini bahasanya agak dewasa, saudara. Kita mau komit menikahi seseorang, tapi kita nggak mau mengenal dia. Kita mau enaknya aja. Kau masak buat aku. Karena kamu suami atau istriku, kita berhubungan intim. Kamu melayani saya, kamu masak buat saya. Kamu penting pijitin saya. Tanpa mau tahu siapa yang kita ajak komitmen. Pentingnya kita tahu siapa yang kita ajak komitmen. Sehingga pada saat ada orang berkata, enggak benar itu, komitmennya salah. Kita enggak, waduh, ada ombak di luar sana. Nah, bisa diperbaiki? Sehingga pada saat orang berkata, itu enggak benar, kita enggak goyah, saudara. Karena kita mengenal pribadinya. Oleh sebab itu, kenali imanmu. Kalau enggak paham dan enggak terima, ini akan susah, saudara. Karena ini, saudara, ada satu konsep, saudara, mengenai iman yang benar dan iman yang kurang benar, saudara. Saudara, ada yang namanya iman di dalam Kristus atau iman sementara. Nah, ini saudara harus tahu nih, belajar sedikit ya. Ada iman di dalam Kristus atau namanya temporary faith atau iman sementara. Iman sementara itu biasanya antara domba yang terhilang atau serigala berbulu domba, saudara. Calvin dalam komentarnya berkata bahwa iman sementara itu enggak benar-benar, saudara. Enggak setia, saudara, enggak murni. Lebih kelihatan ada seseorang yang mana domba terhilang. Udah kelihatan, oke, dia meninggalkan Yesus. Kita berdoa supaya suatu saat dia kembali. Pasti, saudara. Antara dia terhilang atau one day dia kembali. Imannya sementara. Mungkin dia terima Tuhan Yesus. Mungkin dia mengikuti pelayanan, tapi dia tidak bisa bertahan.
Ini yang namanya temporary faith. Tapi kelihatan saudara, dia meninggalkan Kristus. Tetapi ada yang tidak kelihatan, ini yang berbahaya saudara. Mari kita identifikasi hidup kita. Serigala berbulu domba saudara. Iman yang bahaya ini adalah saudara, kalau saudara baca Kisah Para Rasul 8 saudara, saudara akan bisa melihat ada seorang Simon, bukan Simon Petrus. Simon ini dukun saudara. Simon ini seorang dukun, lalu dia melihat bagaimana mujizat dan karya-karya ajaib yang dilakukan oleh Rasul Filipus saudara. Lalu dia berkata, wah aku mau. Lalu dia datang kepada Filipus, berkata, aku percaya kepada Yesus. Aku mau dibaptis. Aku mau melayani dengan Filipus. Di Kisah Para Rasul 8, saudara bisa baca di rumah. Lalu dia berjalan dengan melayani dengan Filipus, tetapi suatu saat Petrus dan Yohanes menghampiri Filipus untuk mendoakan para orang percaya itu agar menerima Roh Kudus. Lalu si Simon ini tidak menerima apa-apa gitu ya. Tidak memiliki kuasa seperti Filipus. Lalu Simon berkata apa? Petrus, Yohanes, tak bayar kamu supaya aku mendapatkan Roh Kudus. Jadi apa saudara? Dia percaya Yesus katanya. Dia dibaptis katanya. Tapi hidupnya tidak benar-benar percaya kepada Yesus. Yang dia pengen adalah kuasanya. Hal-hal yang luar biasa dalam hidupnya. Yang pertanyaannya adalah apakah dia menjadi Kristen karena iman Kristen atau tidak. Ini yang namanya temporary faith yang kita gak akan tahu saudara. Tiba-tiba dia kok gak kayak orang Kristen nih orangnya. Kalau orang yang udah saya mau meninggalkan Kristus ya bisa tahu kita doainnya. Ini kan gak tahu. Karena tanda-tandanya Kristen saudara. Tetapi yang mau saya katakan adalah begini. Kita harus memiliki iman Kristus yang bisa dibuktikan saudara. Kita kadangkala pengen lebih lagi. Tapi untuk tidak mengenal Kristus. Tidak memperkuat iman kita di dalam Kristus. Karena mempertahankan iman Kristen itu ada sesuatu yang tidak gampang juga saudara. Iman dalam Kristus harus dibuktikan dengan kasih saudara. Dikatakan tentang kasihmu terhadap semua orang kudus. Kita dengar pengharapan yang ditawarkan dan disediakan bagi kita di surga melalui Injil. Sehingga kita memiliki iman dalam Kristus. Dan dibuktikan melalui kasih yang kita tunjukkan di dalam Kristus. Tanpa kasih yang nyata, maka iman yang nyata akan selalu diragukan, saudara. Ada banyak saudara hamba-hamba Tuhan yang menyatakan iman kasih yang nyata. Tapi pada saat pulang, kasih keimanannya diragukan oleh keluarga sendiri. Menyadari bahwa kita adalah produk kasih Yesus. Harusnya membuat kita dapat menunjukkan kasih setidaknya ke orang-orang terdekat dan ke sesama saudara seiman. Suatu saat saudara, saya memiliki teman hamba Tuhan, agama Kristen saudara. Kakinya itu gak tahu gimana habis kecelakaan ada pembusukan saudara. Nah, Tuhan itu maha ajaib saudara. Kalau ada sebagian tulang yang busuk saudara, maka badan itu akan secara otomatis bikin lubang sendiri. Lalu tulang-tulang yang busuk itu keluar dari lubang itu. Ya jangan dibayangkan saudara, apalagi kalau saudara mikir, wah nanti soto wawan, rawon makan, ya jangan saudara. Dan saya tidak mendapatkan satu badan Kristen pun yang mau mengobati. Sampai saya datang ke satu badan agama lain yang mau mengobati saudara. Makanya papanya teman saya berkata begini. Kamu boleh ke gereja belajar kekristenan ya. Belajar kasih di gereja. Tapi kalau mau lihat contoh kasih, lihat papa.
Walaupun kita bisa membahas kasihnya mereka atau bagaimana, tetapi perlu kita sadari bahwa kita tidak benar-benar meneladani kasih Kristus itu. Kita tidak benar-benar meneladani kasih akan Kristus itu, saudara. Apalagi kita tunjukkan kepada orang yang terdekat dan saudara seiman kita, saudara. Pertanyaan yang sama akan muncul, saudara. Kenapa ada ini? Next. Nah, apakah ucapan syukur kita muncul saat kita mengetahui bahwa iman kepada Yesus dan kasih kepada orang kudus adalah berkat yang tidak bisa ditukar dengan apapun, saudara? Kalau ditanya kepada orang Kristen, apa yang berharga? Yang berharga adalah iman kita kepada Yesus dan kasih yang timbul untuk saudara seiman kita, saudara. Kita masuk yang ketiga, saudara. Ucapan syukur atas berkat rohani yang dikaruniakan Yesus. Pertama, ucapan syukur atas pengharapan yang kita punya. Kedua, ucapan syukur atas pengharapan yang menghasilkan iman sejati dan kasih yang nyata. Yang ketiga, ucapan syukur atas kesaksian dari buah kasih karunia yang kita hidupi, saudara. Kita dapat menjadi saksi itu adalah sebuah berkat anugerah rohani yang sangat luar biasa dalam kehidupan kita. Ayat 6-8 berkata begini, yang sudah sampai kepada kamu, yaitu Injil, saudara. Injil itu berbuah dan berkembang di seluruh dunia. Demikian juga di antara kamu sejak waktu kamu mendengarnya dan mengenal kasih karunia Allah yang sebenarnya. Semuanya itu telah kamu ketahui dari Epafras, kawan pelayanan yang kami kasihi, yang bagi kami adalah pelayan Kristus yang setia. Dialah juga yang telah menyatakan kepada kami kasih-Mu di dalam roh. Saudara, kalau saudara lihat ada urutan-urutan Injil pengharapan yang disampaikan, sampai pada Epafras menjadi kesaksian bagi jemaat Kolose, sampai jemaat Kolose menjadi kesaksian bagi banyak orang termasuk Rasul Paulus. Izinkan saya memberikan step-stepnya, saudara. Injil itu berbuah dan berkembang di seluruh dunia, demikian juga di antara kamu. Injil diterima oleh jemaat. Sejak waktu kamu mendengar dan mengenal kasih karunia Allah dengan sebenarnya, setelah diterima, Injil bertumbuh dalam hidup kita. Semuanya itu telah kami ketahui dari Epafras, kawan pelayanan yang kami kasihi, yang bagi kami adalah pelayan Kristus yang setia. Jadi ada Injil diterima, Injil berkembang, lalu ada teladan dalam menghidupi Injil melalui Epafras. Sehingga yang terakhir, dia juga yang telah menyatakan kepada kami kasih-Mu dalam roh. Akhirnya kita menjadi saksi-saksi Injil, kasih karunia, saudara. Injil diberitakan, Injil bertumbuh, kita memiliki keteladanan Injil, dan kita akhirnya menjadi saksi. Dan itu akan muter terus, saudara. Itu akan muter terus, saudara. Epafras menjadi kesaksian untuk jemaat Kolose. Dia menghidupi Injil. Epafras juga melihat kesaksian dari jemaat Kolose melalui Roh Kudus yang memampukan. Dari kisah jemaat Kolose ada satu pertanyaan untuk kita. Apakah hidup kita telah menjadi kesaksian bagi orang lain bahwa kita telah memiliki pengharapan, iman, dan kasih? Ada berkat rohani yang mungkin kita gak kepikiran, tapi itu berharga dalam kehidupan kita, saudara. Pengharapanmu, imanmu, dan kasihmu itu adalah sesuatu yang berharga yang gak bisa kamu lepas, saudara. Dan itu harus kita saksikan kepada orang lain. Adalah sebuah berkat besar untuk kita saat kita dapat menjadi kesaksian untuk keuntungan Injil, saudara. Dan saya ajak untuk kita sadar ini tuh, saudara, bahwa bukan hanya berkat materi, tapi ada berkat lu yang lebih besar, pengharapanmu dalam Kristus, imanmu dalam Yesus, kasihmu yang engkau teladai dalam Yesus. Ada yang bilang berkat besar itu, saya kemarin ketemu orang, berkat besar itu Pak, kalau saya mantu.
Orang tua, mungkin orang tuanya anaknya masih kecil-kecil ya. Kalau sudah besar-besar, jangan dipaksa anaknya mantu cepet-cepet. Kenapa? Bapak ibu kan sudah tahu nih, teman saya berkata, orang tua itu kadang lupa bahwa susahnya berumah tangga, tapi nyuruh anaknya berumah tangga. Ada yang di sini yang berumah tangga gampang? Tapi kenapa nyuruh anaknya berumah tangga cepet-cepet? Aku pengen cucu. Biarkan waktu Tuhan kan ya. Adalah sebuah berkat besar untuk kita saat kita dapat menjadi kesaksian untuk keuntungan Injil. Kita perlu Injil untuk menginspirasi kita dalam beriman, berbuah, dan menjadi kesaksian. Tetap murni bukan untuk kepentingan pribadi yang seolah-olah untuk Tuhan, saudara. Karena banyak yang melakukan hal ini. Melakukan untuk kepentingan kerohanian. Melakukan kerohanian untuk kepentingan hal-hal yang di luar kerohanian. Ketenaran, uang. Banyak saudara anak Tuhan atau hamba Tuhan yang gak mau ngaku kalau dia melayani untuk ketenaran dan untuk materi. Tapi pada saat kita lihat, walaupun gak ngaku tapi kita tahu doyan, saudara. Hari ini, mari saudara, kita mau maju melangkah ke depan. Karena kita ada sebuah pengharapan, iman dan kasih yang harus kita saksikan. Bicara menjadi saksi saudara, saya kesaksian terakhir ini. Pada saat saya mengetik ini 2-3 hari yang lalu, saya galau saudara. Tiba-tiba muncul sesuatu yang gak pengen saya pikirkan saudara. Memori saya seakan-akan mundur kepada saat masa-masa saya kuliah, masa-masa saya melayani Tuhan. Masa-masa saya lebih muda dari sekarang, saudara. Sekarang lumayan muda, kalau yang dulu masih muda, beda saudara ya. Nah saya akan tunjukkan gambar saudara, semoga saudara gak jijik lihat gambar ini saudara. Ini gambarnya saudara. Ini saya saudara. Rambut saya masih tebal. Saya masih jauh lebih tampan dan muda. Ada sebuah pemikiran gini saudara. Gimana kalau saya diutus ke daerah ini lagi menjadi saksi Tuhan? Ini Kalimantan Tengah saudara. Itu gerejanya. Nah itu saya pakai sepatu saudara di minggu pertama. Saya 2-3 bulan di sana. Saya pakai sepatu di minggu pertama saudara. Tapi karena semuanya dari tanah saudara, saya pakai sepatu, kok jemaat gak ada pakai sepatu. Jemaat pakai sandal semua, bahkan gak ada pakai sandal. Ternyata kalau saya khotbah terus saya ada di gereja itu saudara, debunya itu sampai sini saudara. Jadi celana hitam saya itu menjadi celana coklat saudara. Di belakangnya tuh hutan saudara, kalau pagi suara monyetnya kedengeran. Gimana kalau saya diutus lagi ke daerah itu? Meninggalkan pengembalaan saya. Pakai AC gini saudara ya. Enak, kadang-kadang bisa ngeluh. Kedinginan, dikecilin AC. Kepanasan, digedein panasan gitu ya. Makan enak di Surabaya, bisa milih ini soto, bisa ngajak Pastor Markus ya. Makan atau ngopi di mana. Kita membahas kopi gitu-gitu. Gimana kalau saya diutus ke daerah ini lagi? Saya bilang, Tuhan, kan saya sudah berkeluarga ya. Kalau bisa janganlah Tuhan. Intinya saudara gak mau saudara. Intinya saudara gak mau. Tapi dalam masa galau saya itu saudara. Tetapi kalau Tuhan minta saya pergi ke sana, saya akan pergi. Dan saya minta Tuhan mempersiapkan keluarga saya juga. Hati keluarga saya saudara. Tetapi dari kesemuanya itu saudara, ada satu hal yang saya pelajari pada saat saya merenungkan ini saudara. Itu desanya saudara, itu desanya, gak ada sinyal saudara. Jadi kalau saya ada sungainya warnanya kayak kopinya Pak Andri, kopi cappuccino yang ada di dispenser itu saudara. Kalau saya sikat gigi di sana, ada warga-warga lain, jemaat-jemaat lain yang sedang melakukan aktivitas lainnya saudara ya. Jadi saya nggak perlu menjelaskan aktivitas lainnya itu apa gitu loh ya. Gitu ya. Apalagi saudara mau makan nanti. Tapi ini saudara, saat saya melihat foto ini,
bagaimana menjadi kesaksian dan menyaksikan bahwa pemberitaan kabar baik itu adalah sebuah kehormatan, saudara. Adalah sebuah kemuliaan yang dipercayakan kepada kita loh, saudara. Nah, ini banyak sekolah-sekolah tinggi teologi. Apakah pemberitaan itu sudah menjadi kemuliaan dan kehormatan bagi kita dan bagi semua di sini? Untuk jemaat di sini kita tidak diminta untuk ke daerah seperti ini. Tetapi tujuannya pada hari ini adalah begini. Bahwa maukah kita menjadi saksi bagi Kristus melalui perkataan kita, melalui perbuatan kita, dan memandang ini sebuah kehormatan dan kemuliaan yang dari Kristus. Nah, saya biar saudara nggak jijik, saya pindah slide-nya. Oke. Pertanyaannya, apakah ucapan syukur kita muncul saat kita mengetahui bahwa iman kepada Kristus, kasih kepada orang kudus menjadi kesaksian, atau kita malah malu? Roma 1 ayat 16, sebab aku tidak malu terhadap Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya, pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. Mari kita berdiri, saudara. Hari ini kita gereja mengajak kita mengucap syukur atas pengharapan yang kita punya. Gereja juga mengajak kita mengucap syukur atas pengharapan yang menghasilkan iman sejati dan kasih yang nyata. Dan gereja mengajak kita mengucap syukur atas kesaksian yang ada dari buah kasih karunia yang masing-masing kita hidupi. Dan semoga kita memiliki ucapan syukur yang beda. Tidak hanya ucapan syukur jasmani dan rohani, jasmani dan duniawi, tapi kita mau naik. Kita mau mengucap syukur untuk berkat-berkat rohani yang kita terima. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan, hari ini Engkau berikan paradigma yang baru kepada kami, bahwa ucapan syukur gak harus duniawi atau jasmani, tetapi pada hari ini kami tahu bahwa pengharapan kami harus ucapkan syukur. Kami juga punya iman sejati yang mungkin sulit dipertahankan, tapi kamu mempertahankan. Dan juga kasih yang nyata yang kami mungkin sulit mempraktekkan, tapi kami mau terus mempraktekkan. Dan kami mengucap syukur atas iman dan kasih itu. Kami juga mengucap syukur Tuhan atas kesaksian-kesaksian yang saya dengar dan orang yang lain dengar mengenai saya dan saudara seiman. Karena buah kasih karunia yang walaupun susah, tapi kamu mau terus hidupi. Kami mau setia terhadap iman kepada Kristus. Meteraikan firman-Mu pada hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.